Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan juragan sapi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang laki-laki bernama Pak Tresno. Usianya sudah menginjak 50 tahun, tapi semangat kerjanya masih seperti anak muda. Ia adalah seorang penjual sapi yang dikenal jujur dan ramah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap-siap berangkat ke pasar, menuntun sapi-sapinya yang gemuk dan sehat. Istrinya, Bu Marni, selalu setia menyiapkan bekal untuknya. Sedangkan anak semata wayangnya, Raka, masih bersekolah dan punya cita-cita ingin jadi dokter. Agar bisa membantu orang di kampung. Pak Tresno bukanlah orang kaya, tapi hidup mereka cukup. Rumah sederhana yang mereka tempati terasa hangat karena penuh kasih sayang. Setiap kali pulang dari pasar, Pak Tresno selalu membawa sedikit oleh-oleh untuk Raka, entah itu permen, jajan pasar, atau sekadar buah mangga dari pedagang sebelah. Di pasar tempat Pak Tresno berjualan, ada seorang pedagang sapi lain bernama Pak Karto. Berbeda dengan Pak Tresno yang ramah dan jujur, Pak Karto lebih suka mencari untung besar, meski harus berbohong. Sapi-sapinya seringkali sakit-sakitan, tapi tetap dijual dengan harga mahal. Melihat dagangan Pak Tresno selalu laris manis, rasa iri mulai tumbuh di hati Pak Karto. Kenapa dia yang laris bukan aku? Sapi-sapiku juga nggak jelek-jelek amat, gerutunya setiap hari. Pak Karto semakin kesal setiap kali melihat Pak Tresno tersenyum puas membawa pulang uang hasil jualan. Padahal ia sendiri hanya bisa duduk murung di lapaknya yang sepi. Satu waktu, pasar sedang sepi pembeli. Cuaca sedang buruk, hujan turun hampir setiap hari. Namun anehnya dagangan Pak Tresno tetap ramai. Orang-orang tetap membeli sapi darinya. Kalau beli sama Pak Tresno, sapinya sehat dan kuat. Nggak gampang sakit, kata para pembeli. Pak Karto semakin geram. Ia mulai menyebar fitnah, mengatakan sapi-sapi Pak Tresno pakai penglaris. Jangan beli di situ. Sapi itu dikasih jampi-jampi. Hati-hati kalau makan dagingnya bisa kena sial, katanya pada siapa saja yang lewat di dekat lapaknya. Awalnya, orang-orang tidak percaya. Tapi lambat laun fitnah itu menyebar. Ada beberapa orang yang mulai ragu dan takut beli di lapak Pak Tresno. Pak Tresno tidak marah. Ia tetap sabar dan tersenyum, walau dagangannya mulai sedikit berkurang. Rezeki itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya berusaha, katanya lembut pada Bu Marni. Awal mula persaingan kotor Pak Karto semakin nekat. Ia merasa fitnah saja tidak cukup. Dalam hatinya muncul niat busuk. Ia ingin menyingkirkan Pak Tresno selamanya. Ia mendengar kabar tentang seorang dukun di desa seberang yang bisa membuat orang jadi kaya mendadak lewat pesugihan. Kalau aku bisa kaya, biarlah apapun tumbalnya. Yang penting Tresno habis, batinnya dengan gelap. Hari-hari berlalu, tapi rasa iri di hati Pak Karto semakin membara. Setiap pagi ia melihat Pak Tresno lewat di depan lapaknya, menuntun sapi-sapi gemuk dan sehat. Senyuman ramah Pak Tresno terasa seperti ejekan baginya. Dagangan Pak Karto masih saja sepi. Bahkan beberapa sapi yang ia jual jatuh sakit dan mati. Sementara itu Pak Tresno tetap laris manis. Aku sudah jual murah, sapi-sapiku juga nggak buruk-buruk amat. Tapi kenapa orang-orang tetap pilih Tresno? Kenapa cuma dia yang selalu untung? Gerutu Pak Karto sambil mengepalkan tangannya. Suatu malam, Pak Karto duduk termenung di depan rumah. Hatinya penuh amarah dan kebencian. Ia tak sadar ada seorang lelaki tua duduk di sampingnya. Orang itu bertubuh kurus, berkulit gelap, dan matanya tajam. Kalau kamu mau kaya dan daganganmu laris, aku tahu caranya, bisik lelaki tua itu dengan suara memusrak. Pak Karto menoleh, terkejut. Siapa kamu? Apa maksudmu?
Orang tua itu menyeringai, aku cuma mau bantu. Ada cara cepat buat dapat kekayaan. Tapi ada syaratnya. Tumbal. Pak Karto terdiam. Dalam hatinya ada dua suara bertarung. Satu berkata, jangan, ini salah. Tapi suara lainnya berbisik lebih kuat. Kalau nggak pakai cara ini, kau bakal miskin. Seliwasnya, Tresno akan terus menang. Tanpa pikir panjang, Pak Karto bertanya, tumbalnya apa? Lelaki tua itu tersenyum lebar, menampakkan gigi-giginya yang hitam. Yang paling kamu sayangi? Pak Karto ragu sejenak. Tapi bayangan kekayaan lebih kuat dari segalanya. Aku terima. Keesokan harinya, dagangan Pak Karto tiba-tiba berubah drastis. Sapi-sapinya yang tadinya kurus, mendadak terlihat sehat dan gemuk. Orang-orang mulai berdatangan ke lapaknya. Harganya lebih murah dari Pak Tresno, dan sapinya terlihat lebih segar. Dalam waktu singkat, Pak Karto jadi pusat perhatian pasar. Sementara itu, dagangan Pak Tresno mulai menurun. Sapi-sapinya mendadak lesu. Beberapa pembeli yang dulu langganan kini berpaling ke Pak Karto. Pak Tresno merasa ada yang aneh. Ia tetap berusaha sabar, tapi hatinya mulai gelisah. Pak Karto tak hanya puas dengan mengalahkan Pak Tresno. Ia ingin menjatuhkan Pak Tresno sepenuhnya. Awas, jangan beli sapinya Pak Tresno. Sapi itu dikasih jampi-jampi biar kelihatan sehat. Kalian bisa sial kalau makan dagingnya. Seru Pak Karto di tengah pasar. Orang-orang mulai ragu. Fitnah itu makin menyebar. Pak Tresno mendengar kabar itu, tapi ia tetap sabar. Biarlah orang berkata apa. Ku yakin kebenaran pasti akan menang, katanya kepada Bu Marni. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasakan beban yang berat. Ia melihat keluarganya mulai kekurangan. Raka tak lagi bisa jajan di sekolah. Bu Marni diam-diam mulai menjual perhiasan agar dapur tetap berasap. Pak Tresno hanya bisa menatap sapi-sapinya yang makin lemah dan kurus. Sementara itu, Pak Karto hidup semakin mewah. Ia membeli rumah baru, baju mahal, dan bahkan sepeda motor. Sekarang lihat siapa yang lebih sukses Tresno, katanya sambil tertawa puas. Tapi di balik semua itu, ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Setiap malam ia mendengar suara aneh dari kandang sapinya. Kadang seperti ringkikan sapi, kadang seperti bisikan halus yang memanggil namanya. Karto, Karto. Ia mencoba mengabaikannya. Ini cuma capek. Yang penting aku sudah kaya, gumamnya, sambil memaksakan senyum. Suatu malam, Pak Karto bangun karena mendengar suara tangisan dari arah kandang. Ia keluar rumah dengan senter di tangan. Langkahnya gemetar. Saat cahaya senter menyinari kandang, ia terkejut. Salah satu sapinya berdiri. Di sudut gelap, tapi matanya bukan seperti mata sapi biasa. Matanya merah menyala, menatap Pak Karto dengan tajam. Pak Karto mundur ketakutan. Dalam kepanikannya, ia tersandung dan jatuh. Ia merasa ada suara berbisik di telinganya. Kekayaanmu sudah kudapatkan. Tumbalmu segera kutagih. Pak Karto merasa dadanya sesak. Nafasnya memburu. Ia teringat perjanjian dengan lelaki tua itu. Ia mulai takut, tapi sudah terlambat. Hari-hari semakin berat bagi Pak Tresno. Sapi-sapinya yang dulu sehat dan gemuk, kini satu persatu jatuh sakit. Ada yang tiba-tiba lesu, ada yang mendadak mati tanpa sebab. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan cemas. Takut kehilangan satu ekor, Delek Bu Marni mulai khawatir. Uang tabungan mereka hampir habis. Perhiasan sudah dijual. Bahkan sepeda tua kesayangan Pak Tresno juga ikut dilego. Yang paling menyakitkan bagi Pak Tresno adalah melihat Raka. Anak semata wayangnya itu dulu selalu ceria. Sekarang ia pulang sekolah dengan wajah murung karena sering diejek teman-temannya. Katanya bapak pakai jampi-jampi biar sapi cepat gemuk, tapi malah kena sial sendiri. Raka malu, Pak, lirih Raka sambil menahan tangis. Hati Pak Tresno serasa ditusuk. Ia memeluk Raka dengan erat. Maafkan Bapak, nak. Bapak bakal cari cara biar kita hidup lebih baik lagi. Malam itu,
Hujan turun deras. Petir menyambar. Langit seperti sedang marah. Pak Tresno sulit tidur. Tubuhnya lelah tapi pikirannya terus berputar. Ia memikirkan nasib keluarganya, dagangannya, dan fitnah yang makin hari makin menjadi. Saat akhirnya ia terlelap, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah padang. Luas yang gelap, udara terasa panas dan sesak. Di kejauhan terlihat siluet seekor sapi hitam besar dengan mata merah menyala, menatapnya tajam. Dari belakang sapi itu, muncul sosok bayangan hitam tinggi. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya berat dan menggema. "Tresno, kau ingin kaya, kau ingin daganganmu laris kembali. Aku bisa membantumu, aku bisa mengembalikan semuanya. Keluargamu tak akan kekurangan lagi. Tapi, ada syaratnya." Pak Tresno terdiam. Ia ingin menolak, tapi entah kenapa tubuhnya terasa berat dan lidahnya keluh. "Kau hanya perlu memberikan yang paling kau cintai. Lalu semua keinginanmu akan terkabul." Mata Pak Tresno membesar. Ia ingin berteriak tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Tiba-tiba bayangan hitam itu mendekat, menempelkan wajahnya ke telinga Pak Tresno dan berbisik. Pilihannya cuma dua, kaya raya atau miskin selamanya. Pak Tresno terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya berdegup kencang. Sejak malam itu, Pak Tresno jadi sering melamun. Ia jadi lebih pendiam dan mudah marah. Setiap kali melihat Raka dan Bu Marni, hatinya terasa berat. Mimpi itu terus terngiang di kepalanya. Bisikan itu makin jelas di telinganya setiap malam. Di pasar keadaannya semakin parah. Orang-orang mulai terang-terangan menghindarinya. Bahkan ada yang sengaja menertawakannya saat lewat. "Dulu juragan sapi, sekarang juragan sapi mati." Salah satu pedagang mengejek. Pak Tresno hanya bisa menunduk. Suatu malam, saat Pak Tresno duduk termenung di depan kandangnya yang kini kosong, Pak Karto datang dengan senyum sinis. "Sudah habis ya? Aku bilang juga apa? Zaman sekarang nggak bisa cuma mengandalkan kerja keras, Tres. Ada jalan pintas yang lebih cepat," ucapnya dengan nada mengejek. Pak Tresno diam. Matanya menatap Pak Karto yang kini terlihat jauh lebih mewah. Pakaian bersih, cincin emas melingkar di jarinya, dan wajahnya tampak berseri. "Kalau kamu mau tahu caranya, aku bisa kenalin sama orang yang bantu aku sukses," lanjut Pak Karto dengan nada pelan, seolah menggoda. Pak Tresno menatapnya tajam. Ada kemarahan di matanya. "Aku nggak butuh bantuan orang macam kamu," bentak Pak Tresno. Pak Karto tertawa. "Baiklah Tresno, kita lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan." Pak Tresno menatapnya pergi, tapi dalam hatinya godaan mulai merayap. Suara bisikan dalam mimpinya makin kencang. Pilihannya cuma dua, kaya raya atau miskin selamanya. Di malam yang gelap, Pak Tresno duduk di pinggir tempat tidurnya. Ia menatap Bu Marni dan Raka yang sedang tidur pulas. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa gagal jadi suami dan ayah. Tanpa pikir panjang, ia bangkit. Kakinya melangkah tanpa ia sadari ke arah desa seberang. Kabar tentang seorang dukun sakti di ujung desa yang bisa memberikan kekayaan cepat sudah lama ia dengar. Malam itu, ia mengbaikkan akal sehatnya. Ia mengbaikkan suara hatinya. Ia hanya ingin keluarganya bisa hidup layak. Saat tiba di depan rumah tua Reyot yang katanya tempat tinggal si dukun, pintunya terbuka sendiri, seolah sudah menunggu kedatangannya. Di dalam, asap kemenyan memenuhi ruangan. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya. "Kamu datang juga akhirnya, Tresno," kata dukun itu sambil menyeringai. Pak Tresno berdiri di ambang pintu rumah tua yang Reyot. Asap putih tebal menyeruak dari dalam. Baunya menusuk hidung, seperti kemenyan yang sudah lama terbakar. Di tengah ruangan yang remang-remang, duduk seorang lelaki tua berkulit pucat. Matanya cekung dan tatapannya kosong. Bibirnya menyeringai memperlihatkan gigi-gigi yang menguning dan berlumur sirih. "Kamu akhirnya datang juga, Tresno," ucap lelaki itu dengan suara serak. Pak Tresno tertegun. "Dari mana kau tahu namaku?"
Tanyanya. Gemetar lelaki itu tertawa pelan. Aku tahu banyak hal. Aku juga tahu kenapa kamu ada di sini. Kamu mau daganganmu laris lagi kan? Mau hidup enak lagi kan? Pak Tresno menelan ludah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku cuma mau keluargaku hidup lebih baik. Raka bisa sekolah lagi. Bu Marni nggak perlu susah-susah jualan di rumah. Suaranya bergetar. Lelaki itu menatapnya lekat-lekat. Itu semua bisa aku berikan. Tapi, kau tahu apa yang harus kau bayar kan? Pak Tresno terdiam. Dalam hatinya ia tahu ini salah. Tapi bayangan Raka yang diejek teman-temannya, Bu Marni yang menahan lapar, dan sapi-sapinya yang mati satu persatu membuat hatinya goyah. Apa tumbalnya? Akhirnya ia bertanya dengan suara nyaris tak terdengar. Lelaki itu menyeringai lebih lebar. Yang paling kau cintai, perjanjian darah. Pak Tresno terdiam lama. Kata-kata dukun itu seperti palu yang menghantam dadanya. Yang paling kau cintai. Ia langsung teringat Bu Marni dan Raka. Dadanya sesak. Tidak, bukan keluarga saya. Suaranya lirih. Dukun itu tertawa kecil. Kalau bukan mereka, kamu mau kasih apa? Nyawa kamu sendiri pun gak cukup buat bayar kekayaan yang kamu minta. Pak Tresno terisak pelan. Ia merasa seperti dijepit dua batu besar. Lalu, kalau aku terima, apa yang akan terjadi sama mereka? Tanyanya dengan suara putus asa. Dukun itu tersenyum samar. Hidup mereka akan baik-baik saja. Sampai waktunya tiba. Pak Tresno menatap kosong ke lantai tanah di bawah kakinya. Ia ingat tawa Bu Marni. Ia ingat Raka yang selalu bercanda di sore hari sambil membantu memberi makan sapi-sapi mereka. Tapi ia juga ingat wajah Raka yang murung, Bu Marni yang kelelahan, dan dirinya sendiri yang semakin tenggelam dalam kemiskinan. Akhirnya, dengan suara pelan ia berkata, "Baiklah, aku terima." Dukun itu menyeringai puas. Ia mengeluarkan sebuah mangkuk besar berisi cairan hitam kental. Bau amis langsung menusuk hidung Pak Tresno. Celupkan tanganmu, berikan namamu dan kekayaan akan menjadi milikmu. Perintah dukun itu. Pak Tresno ragu sejenak. Tapi bayangan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya membuatnya menepis keraguan. Itu, ia mencelupkan tangannya. Cairan itu terasa panas dan lengket di kulitnya. Aku Tresno. Aku terima perjanjian ini. Ucapnya dengan suara bergetar. Dukun itu tertawa kecil, lalu berbisik pelan. Suaranya terdengar seperti desisan ular. Perjanjian sudah dibuat, bayarannya akan diambil pada waktunya. Saat itu juga Pak Tresno merasa dadanya sesak. Matanya berkunang-kunang. Ia jatuh tersungkur, pingsan di lantai tanah yang dingin. Pagi, harinya Pak Tresno terbangun di depan rumahnya sendiri. Ia bingung, tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Yang lebih mengejutkan, kandang sapinya penuh dengan sapi-sapi baru, gemuk, sehat, dan lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan sapi-sapinya yang dulu sakit kini tampak segar bugar. Bu Marni keluar rumah, terkejut. "Pak, ini dari mana sapinya semua?" Tanyanya bingung. Pak Tresno hanya bisa menggeleng. Ia tahu ini hasil dari perjanjiannya semalam. Sejak hari itu, hidup Pak Tresno berubah total. Dagangannya laris manis. Orang-orang yang dulu menghindarinya kini berbondong-bondong membeli sapinya. Uang mengalir deras. Rumahnya yang dulu reyot, kini direnovasi jadi lebih besar dan mewah. Raka kembali bersekolah dengan pakaian baru. Bu Marni tak lagi harus bekerja keras di rumah. Namun di tengah semua kemewahan itu, ada bayangan gelap yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia mendengar suara sapi mengerang dari kandang. Tapi anehnya, saat ia mengecek, sapi-sapinya tidur tenang. Kadang-kadang ia mendengar bisikan samar di telinganya. "Tresno, waktunya akan tiba." Pak Tresno berusaha mengabaikannya. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu, perjanjiannya belum lunas. Dan tumbalnya akan datang. Malam itu langit gelap pekat. Angin berhembus kencang, menerbangkan daun-daun kering di halaman rumah Pak Tresno, yang kini megah bak istana kecil di desa.
Tapi meski rumahnya besar dan hartanya melimpah, hati Pak Tresno terasa semakin kosong. Ia duduk di kursi kayu di beranda, memandangi kandang sapi yang berdiri kokoh di ujung halaman. Sapi-sapinya terlihat sehat dan gemuk. Suara embikan mereka terdengar pelan, menenangkan. Namun di telinganya, yang terdengar hanya bisikan-bisikan mengerikan. "Tresno, waktunya sudah dekat." Bisikan itu makin sering datang, setiap malam. Suaranya semakin jelas. Hari demi hari berlalu. Awalnya hidup Pak Tresno terasa sempurna. Orang-orang yang dulu mengejeknya kini berbalik memuji. "Luar biasa ya Pak Tresno. Sapi-sapinya selalu sehat dan besar. Pasti jualannya laris banget di pasar." Bahkan Pak Karto, pesaing lamanya yang dulu menghina dan meremehkan, kini menunduk saat bertemu Pak Tresno. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar. Suatu pagi, Raka jatuh sakit. Badannya panas tinggi, menggigil. Bu Marni panik, mencoba mengompres Raka. Tapi panasnya tak turun-turun. "Pak, kita bawa ke mantri saja ya. Kasihan Raka," suara Bu Marni bergetar. Pak Tresno mengangguk lemas. Dalam hatinya ia mulai ketakutan. Jangan-jangan ini tanda dari pesugihan itu. Malamnya Pak Tresno tak bisa tidur. Ia teringat lagi bisikan dukun di malam perjanjiannya. Bayarannya kan diambil pada waktunya. Bisikan dari kandang sekitar tengah malam. Pak Tresno terbangun mendadak. Ada suara aneh dari arah kandang sapi. Brak, terdengar suara keras, seperti ada yang membanting pintu kandang. Ia segera keluar rumah dengan senter di tangan. Langkah kakinya berat, hatinya diliputi rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Saat sampai di kandang, bulu kuduknya meremang. Di sana, berdiri sosok hitam besar. Matanya merah menyala, tubuhnya menyerupai sapi, tapi wajahnya menyerupai manusia. Pak Tresno terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mendekat pelan. Suara berat dan seraknya terdengar menggema. "Waktunya tiba. Tresno, kau harus bayar dengan yang paling kau cintai." Pak Tresno menggeleng keras. Air matanya menetes. "Tidak. Ambil aku saja, jangan Bu Marni, jangan Raka." Sosok itu tertawa kecil, suaranya serak dan mengerikan. "Perjanjian sudah dibuat, kau tahu aturan mainnya." Lalu sosok itu lenyap, begitu saja. Pak Tresno terjatuh di tanah menangis seperti anak kecil. Kematian yang menjemput esok harinya, keadaan Raka semakin memburuk. Tubuhnya pucat, napasnya lemah. Bu Marni terus menangis di samping tempat tidur anaknya. "Pak, kenapa Raka belum sembuh juga? Apa kita salah berbuat sesuatu ya, Pak?" Bu Marni bertanya dengan suara bergetar. Pak Tresno hanya diam. Ia tahu jawabannya. Di saat yang sama, salah satu sapi di kandangnya mendadak mati. Padahal semalam sapi itu masih terlihat sehat. Anehnya, matanya melotot seperti ketakutan sebelum mati. Satu persatu sapi mulai mati setiap harinya. Tak ada yang tahu kenapa. Tapi Pak Tresno tahu ini semua bukan kebetulan. Tumbalnya sudah mulai ditagih. Malam berikutnya, saat Pak Tresno terjaga, ia mendengar suara tangisan dari kamar Raka. Ia bergegas masuk. Tapi di sana Raka sudah terbujur kaku. "Raka!" teriak Pak Tresno. Air matanya tumpah. Bu Marni jatuh pingsan di tempat. Pak Tresno memeluk tubuh anaknya yang sudah dingin. "Ini salah Bapak. Nak, maafkan Bapak. Bapak cuma mau kita hidup lebih baik." Setelah kepergian Raka, hidup Pak Tresno dan Bu Marni hancur berantakan. Bu Marni jadi pendiam. Matanya kosong seperti kehilangan semangat hidup. Hari-hari terasa sepi tanpa tawa Raka di rumah. Bisikan itu belum berhenti. Bahkan kini semakin sering terdengar. "Satu lagi, Tresno. Masih ada satu lagi yang harus kau serahkan." Pak Tresno tahu, kali ini giliran Bu Marni. Ia tak sanggup lagi. Kekayaan yang ia kejar kini terasa seperti kutukan. Suatu malam, ia duduk di depan kandang, menatap sapi-sapinya yang tersisa. Air matanya jatuh. Ia berbisik lirih ke langit malam. "Ambil semuanya. Ambil semua hartaku. Tapi tolong,
"Jangan ambil istriku." Namun, tak ada jawaban. Hanya angin malam yang berhembus, dingin seolah mengejeknya. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Pak Tresno duduk di depan rumah, menatap kosong ke arah kandang sapi yang kini sepi. Dulu, kandang itu penuh dengan suara embikan sapi yang sehat dan gemuk. Sekarang, tinggal beberapa ekor saja yang tersisa. Kurus, lemas, dan matanya terlihat kosong. Di dalam rumah, Bu Marni masih terbaring lemah. Sejak Raka meninggal, ia hampir tak pernah bicara. Matanya selalu menerawang, seolah jiwanya ikut pergi bersama. Anak semata wayangnya, Pak Tresno menunduk. Dadanya terasa sesak. "Apa aku ini suami dan ayah yang buruk?" pikirnya. Tiba-tiba suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Satu lagi, Tresno. Yang paling kau cintai, lalu semuanya akan selesai." Pak Tresno menoleh ke arah suara. Jantungnya hampir berhenti. Di sudut halaman, sosok hitam besar berdiri di bawah pohon mangga tua. Matanya merah menyala menatap lurus ke arahnya. "Cukup!" teriak Pak Tresno dengan suara gemetar. "Aku sudah kehilangan Raka, jangan ambil Marni juga." Sosok itu tak bergeming, hanya suara tawa serak yang terdengar. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan, Tresno. Kamu sudah memilih jalan ini." Pak Tresno jatuh berlutut, air matanya tumpah. "Ambil aku saja. Aku yang bikin kesalahan ini, jangan Bu Marni." Suaranya paruh penuh harapan. Sosok itu diam sejenak, lalu mendekat pelan. Bau busuk menyengat mulai tercium, seperti bangkai yang sudah membusuk. "Kamu tidak cukup, Tresno. Yang paling kau cintai harus menjadi bayaran." Pagi itu Pak Tresno terbangun dengan perasaan gelisah. Ia menoleh ke sisi ranjang, kosong. "Marni." Panggilnya pelan, tak ada jawaban. Ia bergegas bangun dan mencari ke seluruh penjuru rumah. Tapi Bu Marni tidak ada di mana-mana. Pak Tresno mulai panik. Ia berlari ke kandang, ke ladang, bahkan ke rumah tetangga. Semua sama, Bu Marni menghilang. "Pak Tresno, tadi saya lihat Bu Marni jalan ke arah hutan belakang," kata Pak Joyo, tetangganya. Tanpa pikir panjang, Pak Tresno berlari ke arah hutan. Hatinya dipenuhi ketakutan. Jangan-jangan tumbalnya sudah diambil. Di tengah hutan, Pak Tresno menemukan jejak kaki kecil yang samar di tanah berlumpur. Itu pasti jejak Bu Marni. Ia mengikuti jejak itu, napasnya tersengal. Tiba-tiba ia sampai di sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, Bu Marni berdiri kaku. "Marni!" seru Pak Tresno. Bu Marni perlahan menoleh, tapi wajahnya bukan wajah istrinya yang ia kenal. Matanya kosong dan hitam legam. Kulit wajahnya pucat hampir keabu-abuan. "Pak, tolong aku." Suara Bu Marni lirih, tapi suaranya bukan suara manusia lagi. Terdengar seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang tercekat. Pak Tresno menahan isakannya. "Sabar, Marni. Bapak akan bawa kamu pulang." Tapi tiba-tiba tubuh Bu Marni tersentak ke belakang, seolah ada yang menariknya. Sosok hitam besar itu muncul di belakangnya. Sosok itu kini lebih jelas. Tubuhnya besar seperti sapi, tapi wajahnya mengerikan. Seperti campuran wajah manusia dan kepala sapi yang membusuk. "Waktunya habis, Tresno. Aku ambil dia." Pak Tresno berteriak histeris, berlari ke arah Bu Marni. Tapi sosok itu mengayunkan tangannya yang besar, membuat Pak Tresno terpental keras ke tanah. "Sudahlah, Tresno. Kamu sudah dapat kekayaanmu. Sekarang bayarannya lunas." Pak Tresno merangkak, berusaha bangun. "Ambil aku saja, aku mohon." Sosok itu menatapnya, lalu tertawa pelan. "Kamu akan mendapatkan yang lebih buruk dari kematian, Tresno." Pak Tresno terbangun di kandangnya sendiri. Pakaiannya lusuh dan kotor. Ia bingung. Ia mencari-cari Bu Marni, tapi yang ia temukan hanya kesunyian. Desa gempar karena Bu Marni dinyatakan hilang. Tak ada yang menemukan jejaknya. Pak Tresno berubah. Ia tak lagi berbicara dengan siapapun.
Setiap hari, ia duduk di depan kandangnya, berbicara sendiri sambil menatap sapi-sapi yang tersisa. Orang-orang desa mulai menjauhinya. Kasian ya, dulu kaya raya, sekarang malah jadi gila. Aku dengar istrinya hilang, anaknya juga mati. Mungkin dia kena kutukan. Pak Tresno tak peduli. Di kepalanya, ia hanya mendengar satu suara. Aku ambil semuanya darimu, Tresno. Sekarang kamu hidup sendiri, selamanya. Ia tertawa kecil sendiri lalu menangis lagi. Bergantian, seperti orang yang kehilangan akal. Di sisa hidupnya, Pak Tresno hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Kaya raya tapi kesepian. Dia tak punya siapa-siapa lagi. Dan di setiap malam, bisikan itu masih terdengar. Tresno, aku di sini. Malam kembali turun di desa. Rumah besar Pak Tresno kini terlihat lusuh dan suram. Cat tembok yang dulu cerah kini memudar, ditutupi lumut. Jendela-jendelanya berdebu dan kusam. Pak Tresno duduk di bangku reyot di depan kandang sapi yang hanya tersisa satu ekor. Badannya kurus, wajahnya cekung. Kumis dan jenggotnya panjang tak terurus. Ia menatap sapi terakhirnya dengan tatapan kosong. Matanya merah, penuh lingkar hitam. Sapi terakhir, tinggal kamu saja. Gumamnya pelan. Sapi itu menatap balik, tapi ada yang aneh. Matanya bukan seperti sapi biasa, matanya gelap besar dan mirip mata manusia. Pak Tresno merasa bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, sapi itu mengeluarkan suara. Bukan suara sapi, tapi suara yang familiar. Pak, tolong aku, Pak. Suara itu, suara Raka. Pak Tresno tersentak. Ia bangkit dari kursinya dengan tubuh gemetar. Raka, nak itu kamu. Sapi itu membuka mulutnya lagi. Pak, sakit, Pak. Bapak kenapa biarin Raka di sini? Air mata Pak Tresno tumpah deras. Ia melangkah mendekat, tangannya terulur gemetar. Nak, Bapak enggak tahu. Bapak enggak mau ini semua terjadi. Saat tangannya hampir menyentuh kepala, sapi itu tiba-tiba tubuh sapi bergetar hebat, lalu berubah. Kulitnya mengelupas perlahan, suara daging robek terdengar jelas. Kepalanya memanjang, tubuhnya melengkung seperti dililit sesuatu dari dalam. Dalam sekejap, sosok sapi itu lenyap, digantikan Raka, tapi bukan Raka yang ia kenal. Tubuhnya kurus kering, matanya hitam kosong, kulitnya pucat membiru. Tangan dan kakinya bengkok aneh. Pak Tresno membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Bapak, suara Raka serak. Wajahnya miring seperti tulang-tulangnya patah di dalam. Kenapa Bapak tukar aku sama uang? Pak Tresno menutup. Mulutnya menangis tanpa suara. Maaf, nah. Bapak nggak mau begini. Bapak cuma mau kita hidup enak. Raka mendekat, jalannya terseret-seret. Setiap langkahnya menimbulkan suara kraaka, seperti tulang yang bergesek. Bapak janji jagain. Aku sama ibu. Pak Tresno mundur, kakinya gemetar tapi ia tak bisa lari. Tiba-tiba suara lain terdengar dari belakang. Suara lembut yang dulu selalu membuatnya tenang. Pak, aku juga di sini. Pak Tresno berbalik. Di sana berdiri Bu Marni, tapi wajahnya hancur. Matanya hanya bolong hitam yang mengalirkan cairan merah gelap. Mulutnya robek lebar sampai ke pipi. Pak, kenapa biarin aku hilang? Pak Tresno terduduk lemas. Air matanya tak berhenti mengalir. Maaf, maaf. Bu Marni dan Raka melangkah mendekat bersamaan. Bapak ikut sama kita ya. Jangan tinggal sendirian. Pak Tresno ingin berteriak tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah ditarik ke tanah. Perlahan, tangan pucat Raka dan Bu Marni menyentuh wajah Pak Tresno. Sentuhannya dingin, seperti es. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan Pak Tresno di dalam kandang. Ia duduk bersandar di sudut kandang yang bau dan lembab. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Wajahnya penuh ketakutan seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Yang paling aneh, ia meninggal dengan senyum miring di bibirnya. Dan di dinding kandang,
ada tulisan besar berwarna merah seperti darah. Kami sudah bersama Bapak sekarang. Sejak saat itu, rumah besar Pak Tresno dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat. Malam-malam tertentu, warga desa masih sering mendengar suara sapi melenguh, meskipun kandang itu sudah kosong. Dan kadang, di tengah malam yang sunyi, terdengar suara bisikan lirih dari arah rumah tua itu. "Pak, tolong aku." Legenda desa keramat sapi setelah kematian Pak Tresno. Rumah besar itu dibiarkan kosong. Warga desa menamai rumah itu Rumah Keramat Sapi. Siapapun yang berani mendekat, katanya, akan mendengar suara melenguh yang bukan dari sapi biasa. Ada yang bilang itu suara arwah Raka yang masih terjebak di sana. Desa pun mulai ditinggalkan satu persatu. Orang-orang tak tahan dengan gangguan-gangguan aneh yang semakin sering muncul. Pintu rumah diketuk tengah malam, suara tangisan anak kecil, dan kadang bayangan hitam besar seperti sapi berdiri di tepi desa, menatap ke arah rumah Pak Tresno. Tahun ke-7, kembalinya sosok hitam di desa yang kini nyaris mati itu. Tinggallah seorang pemuda bernama Bayu. Ia seorang perantau yang baru pulang ke kampung halamannya. Bayu tidak percaya takhayul. Baginya, cerita-cerita soal pesugihan dan arwah gentayangan hanya karangan orang-orang tua. Suatu malam, rasa penasarannya membawanya ke depan rumah Pak Tresno. Ia berdiri menatap rumah tua itu yang penuh lumut dan jendela-jendela yang pecah. "Halah, cuma rumah kosong doang. Apanya yang serem?" gumam Bayu sambil tersenyum meremehkan. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Suara melenguh pelan terdengar dari arah kandang yang sudah roboh. Bayu menoleh. Di dalam kegelapan ia melihat sesuatu bergerak pelan. Sosok besar muncul dari balik kandang. Matanya merah menyala. Bayu membeku. Keringat dingin langsung mengalir. Di tengkuknya, "Sapi." Bisiknya pelan. Sosok itu melangkah maju. Kali ini Bayu bisa melihatnya lebih jelas. Itu bukan sapi biasa. Tubuhnya memang besar seperti sapi, tapi wajahnya mirip manusia. Wajah yang busuk dan meleleh, dengan mulut besar yang robek sampai ke telinga. Bayu tersentak. Suara itu lirih dan serak. Si siapa? Sosok itu mendekat. Bayu bisa merasakan napasnya yang busuk dan panas. "Aku, Tresno." Bayu terbelalak. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan wajahnya kini tampak jelas. Wajah Pak Tresno, setengah sapi, setengah manusia. Matanya menatap kosong, tapi dari mulutnya keluar suara seperti rintihan. "Aku salah, jangan ulangi, jangan." Bayu terpaku ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Sosok itu mendekat semakin dekat, sampai Bayu bisa melihat air mata darah mengalir dari matanya yang membusuk. "Aku lapar. Bayu, aku butuh tumbal." Tiba-tiba, sosok itu melesat ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Bayu menjerit sekencang-kencangnya. Keesokan paginya, warga yang tersisa menemukan Bayu di depan rumah Pak Tresno. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seolah menjerit. Tubuhnya kaku dalam posisi berlutut. Di lehernya ada bekas luka memanjang seperti dicakar kuku besar. Di tanah di sampingnya ada tulisan berlumuran darah. "Satu tumbal belum cukup." Desa terlarang setelah kejadian Bayu. Desa itu benar-benar ditinggalkan. Orang-orang menyebutnya Desa Terlarang Keramat Sapi. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, sosok hitam besar masih sering terlihat di tengah desa. Berdiri diam, menatap ke arah jalan masuk seolah menunggu sesuatu. Kadang terdengar bisikan dari angin malam. Satu lagi. 7 tahun setelah kematian Bayu, desa itu benar-benar mati. Tak ada lagi yang berani mendekat, bahkan sekadar melintas di jalan setapak menuju desa pun. Orang-orang akan memilih berputar jauh. Namun, di sebuah kota tak jauh dari sana, seorang YouTuber bernama Raka Pratama, kebetulan namanya sama dengan anak Pak Tresno, mendengar cerita soal desa terkutuk ini. Raka dikenal suka memburu tempat-tempat angker demi konten horornya. Dia merasa tertantang. "Aku harus masuk ke desa itu. Ini bakal jadi konten yang bikin aku viral," katanya penuh semangat. Temannya, Doni dan Sarah, sempat menolak.
tapi Raka berhasil membujuk mereka. Malam di desa keramat sapi mereka tiba di gerbang desa saat langit mulai gelap. Jalan setapak penuh rumput liar dan pohon-pohon menjulur menutup langit, membuat suasana makin mencekam. Gila, serem banget tempatnya, bisik Doni sambil menyalakan senter. Sarah menggigil. Aku nggak suka tempat ini, Ra. Rasanya kayak ada yang ngelihatin. Raka tertawa kecil, mencoba menutupi rasa gugupnya. Itu cuman perasaanmu aja, Sar. Mereka melangkah masuk lebih dalam. Kamera tetap menyala, merekam setiap sudut desa yang hancur. Rumah-rumah kosong berdiri miring. Jendelanya pecah, pintu-pintu terbuka menganga seperti mulut yang siap melahap siapa saja yang berani masuk. Lalu mereka sampai di depan rumah keramat sapi. Ini dia, bisik Raka sambil menelan ludah. Rumah besar itu berdiri angkuh, meski dindingnya ditumbuhi lumut dan kayunya mulai lapuk. Kandang sapi di sampingnya sudah roboh, tapi bau anyir masih tercium jelas. Sarah menutup hidung. Bau apa ini? Busuk banget. Doni menyorotkan senter ke kandang. Ra, aku rasa kita nggak seharusnya ada di sini. Raka mengabaikannya. Ia membuka pintu rumah dengan pelan. Krik! Pintu tua itu berderit nyaring, seperti menjerit. Kesakitan. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, meskipun di luar udara malam cukup hangat. Sarah mulai menangis pelan. Aku mau pulang, Rak. Tolong. Sebentar aja, Sar. Kita udah sejauh ini. Mereka bertiga melangkah masuk. Suara dari dalam. Kandang saat Raka menyorotkan kameranya ke sudut ruangan. Ia menemukan sesuatu. Ada foto keluarga tua yang tertutup debu. Ia meniup debunya perlahan. Di sana, terlihat sosok lelaki setengah baya bersama seorang wanita dan anak laki-laki. Wajah lelaki itu tampak familiar. Kayaknya ini, Pak Tresno, gumam Raka. Tiba-tiba terdengar suara melenguh dari luar, suara sapi. Mo! Tapi suara itu aneh, serak dan panjang, seperti makhluk yang kesakitan. Doni, kamu dengar itu nggak? Bisik Raka. Doni mengangguk, wajahnya pucat pasi. Lalu terdengar suara lain. Kali ini bukan suara sapi. Pak, tolong aku. Suara lirih seorang anak kecil. Raka membeku. Sarah menjerit. Rak, kita harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, pintu rumah tertutup keras dengan sendirinya. Brak! Mereka bertiga berlari ke pintu mencoba membukanya. Tapi pintunya terkunci rapat. Dari arah kandang yang roboh, terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Ra, apa itu? Suara Doni gemetar. Raka menoleh ke arah kandang. Di sana, berdiri sosok besar dengan tubuh hitam legam, mata merah, menyala. Kepalanya seperti sapi, tapi tubuhnya setengah manusia. Sosok itu berjalan pelan ke arah mereka. Satu lagi, bisiknya dengan suara serak mengerikan. Tumbal yang terakhir, Sarah menjerit sekencang-kencangnya. Raka dan Doni menarik pintu sekuat tenaga. Pintu akhirnya terbuka. Mereka berlari keluar rumah, tapi sosok itu bergerak lebih cepat. Brak! Doni terseret ke belakang, tubuhnya melayang seolah ada yang menariknya. Ia berteriak panik. Raka! Tolong gua! Raka berbalik. Doni terangkat ke udara, lalu tubuhnya seperti dipelintir paksa. Tulang-tulangnya berderak keras. Kerak! Tubuh Doni jatuh ke tanah dengan posisi yang salah. Kepalanya menoleh ke arah yang mustahil. Matanya kosong, tak lagi bernyawa. Sarah jatuh terduduk menangis histeris. Raka hanya bisa menatap dengan napas terengah. Sosok hitam besar itu masih berdiri di sana, menatapnya. Belum cukup, satu lagi. Mata Raka membelalak. Ia tahu siapa yang dimaksud. Sarah lari. Tapi semuanya sudah terlambat. Sosok itu melesat cepat ke arah Sarah. Akhir yang kembali. Berulang beberapa hari kemudian, polisi menemukan dua jasad di desa itu, Doni dan Sarah. Tubuh mereka dalam kondisi mengerikan. Tulang-tulang patah, wajah pucat seolah kehabisan darah. Raka, ia menghilang.
Tapi kamera yang ia bawa ditemukan di depan rumah Pak Tresno. Rekaman terakhir di kameranya hanya berisi gambar buram dan suara berbisik. Satu lagi, aku masih lapar. Desa Keramat Sapi kini tak lagi hanya ditakuti. Kini, setiap orang yang masuk ke desa itu tak pernah bisa keluar lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.